Sekarang saya akan membawa tema, jadi ini tentang bahan bakar neraka. Apakah bahan bakar neraka itu adalah manusia-manusia yang tidak hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita buka di dalam kitab Lukas 22 ayat 31. Lukas 23 ayat 31. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Lukas 23 ayat 31. Kita mulai. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Silakan dulu. Jadi ini cerita bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan. Nah, memang kalau orang baca ini tentang penyalipan. Nah, kalau orang lihat itu DP tema perikop di atas, Yesus apa ini? Untuk salib. Yesus dibawa untuk disalibkan. Nah, Tuhan Yesus ini memberikan perumpamaan tentang kayu hidup dan kayu kering. Siapakah kayu hidup itu? Kayu hidup adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia telah mengorbankan kehidupannya, mati untuk kita manusia. Karena tanpa karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, orang tidak akan hidup. Orang artinya orang mati dalam kuasa, karena kuasa dosa ini yang senantiasa ada di dalam orang hidup, sehingga orang mati secara rohani. Nah, di sini bercerita tentang kayu kering adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan, keluar daripada Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran sesat. Coba kita lihat tentang kayu mati. Matius 25 ayat 41. Dia katakan begini, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi di sini hati-hati orang so kenal firman. Hati-hati orang so banyak belajar mengenal tentang kebenaran firman itu sendiri. Karena ketika orang sudah mulai mengetahui tentang kebenaran, orang tidak lakukan, maka orang kehidupan ini sia-sia adanya. Orang jalan hidup ini cuma singkat. Orang jalan ini apa yang orang mau capai, orang mau lakukan. Karena apa? Segala sesuatu yang orang lakukan hanya oleh Kristus Yesus. Karena memang zaman sekarang ini ada orang bilang, oh ini kok zaman Roh Kudus. Begitu kan Bu, nggak akan biasa zaman Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang selama-lamanya. Ada orang bilang begini, oh zaman perjanjian lama kok itu zaman Bapa. Oh zaman perjanjian baru itu zaman anak. Oh zaman sekarang ini zaman Roh Kudus. Sekarang tolong buka dari perjanjian lama, tetap Tritunggal ini bekerja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 apa dia bilang? Coba. Supaya ini cuma membagi juga. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Apa dia katakan? Nah, coba Andro baca. Kejadian 1 Ayat 1 sampai 3. Apa dia bilang? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah, terus Bumi belum berbentuk dan kosong tercipta menutup samudra raya. Iya. Dan roh Allah, ada roh Allah itu disebut Roh Kudus. Terus berfirmanlah Allah. Firman itu adalah Yesus sendiri, tetapi Yesus belum jadi manusia. Tetap Tritunggal ini bekerja. Zaman perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru pada saat Yohanes Pembaptis dia membaptis Yesus. Ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus keluar di dalam air, tiba-tiba terdengar dari suara dari langit mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tiba-tiba ada burung merpati. Itu Roh Kudus. Perkataan Allah jadi manusia, jadilah Yesus itu sendiri. Perkataan Allah itu tidak pernah habis, tetap ada. Jadi di situ pekerjaan daripada Tritunggal tetap ada. Ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Yesus itu adalah Sang Firman yang hidup. Roh ini, Roh Kudus itu adalah roh yang berdiam di dalam terumpi kehidupan. Bagaimana zaman sekarang? Tetap. Roma 9 ayat 10. Roma 10 ayat 9. Coba, dia bilang apa? Supaya orang pakai dalil,
Yang nak ngambang coba. Roma 10 ayat 9. Dia bilang apa? Kalau siapa sudah apa? Baca. Roma 10 ayat 9. Roma 10 Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu, dan percaya dalam bahwa Allah hatimu telah membangkitkan bahwa dia Allah telah membangkitkannya dari dari antara orang mati, maka maka kamu akan selamat. Nah, itu Tuhan Yesus sudah angkat ke surga toh. Romawi, zaman Roma itu kan itu surat ke jemaat Roma. Itu ditulis oleh bapak-bapak gereja orang. Jadi Roh Kudus itu sudah dipersiapkan. Kemarin saya sudah khotbah. Kata marturia itu hanya dikhususkan kepada rasul-rasul. Marturia asal kata martir. Marturia bersaksi. Sekarang kamu tanya, ada bersaksi waktu itu ada zaman Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, ada bersaksi hari ini? So lihat Tuhan Yesus. So lihat. Makanya kata marturia bersaksi. Yang menyaksikan itu adalah rasul, bukan torang. Bagaimana bersaksi yang sekarang? Menyaksikan ketika torang mendengar firman Tuhan itu torang sampaikan, meneruskan ajaran rasul ke torang. Jadi jangan sampai salah. Marturia asal ke martir. Torang udah mati martir. Ada? Nah toh meneruskan. Kalau marturia diakonia, koinonia, bersaksi, melayani, bersekutu, oke, 4 orang bersaksi. Apa dalilnya? Itu 1 Yohanes 1 ayat 1 dan apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul dengar, apa Rasul raba tentang Yesus itu sendiri, itu yang dorang tulis turun 4 orang. Jangan salah sangka bahwa itu marturia itu 4 orang. Karena orang ini bukan bapak-bapak gereja, bukan rasul-rasul. Makanya dia pertama begini. Dari Tuhan Yesus turun ke rasul. Dari rasul ini baru ditetapkan namanya penatua. Penatua ini dorang mengajar ke gereja-gereja. Turunlah ke orang jemaat. Jemaat adalah tubuh Kristus itu sendiri. Jangan sampai salah. Kemudian zaman sekarang kembali tadi. Zaman sekarang ini kan zaman, kan orang bilang zaman Roh Kudus. Tetapi di ayat Roma 10 ayat 9 tadi mengatakan, kalau orang percaya ketika orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka orang ikut diselamatkan. Ketika orang diselamatkan, baru Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Percaya Yesus. Karena di dalam Yesus itu baru orang apa? Orang bisa diselamatkan sehingga Roh Kudus ada dalam orang hidup. Sehingga ketika orang mau bikin kesalahan, oh Tuhan, aduh kita takut begini. Dan kemudian bagaimana dengan Bapa? Aku dan Bapa satu. Apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan oleh anak. Karena Yesus itu tidak dipisahkan oleh Bapa. Begitu juga Roh Kudus tidak dipisahkan oleh karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan salah. Oh, zaman Roh Kudus berarti tidak usah percaya Yesus. Oh, tetap percaya Yesus berarti ada Tuhan Yesus. Berarti kalau percaya Roh Kudus dan Tuhan Yesus tidak perlu itu Allah. Oh perlu. Itulah. Tetap ini 3 ini utuh, tidak boleh dipisahkan. Makanya bapak-bapak gereja menulis di 325 konsili-konsili itu. Jadi itu tentang Tritunggal itu memang sudah dicatat. Tapi sebelum dicatat 325 itu sebelumnya sudah ada. Ajaran Rasul itu sudah ada. Sebelum lahirnya gereja 33 Masehi. Karena itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus bilang? Aku dan Bapa satu. Sebelum murid-murid Yesus mau diperlengkapi apa? Terimalah